Nama Khalid bin Al-Walid begitu masyhur dalam literatur Islam. Mendengar namanya, seseorang akan selalu terbayang akan kepahlawanan dan jihad di jalan Allah, dan menjadi figur yang selalu ingin ditiru dan diharapkan. Ayahnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang tokoh Quraisy di zamannya. Ibunya adalah Lubabah binti Al-Harits, saudara dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits. Khalid bin Al-Walid memeluk Islam pada tahun 8 Hijriah, saat perjanjian Hudaibiyah tengah berjalan. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini, merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid menyandang gelar Saifullah Al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Khalid bin Walid termasuk kerabat Rasulullah, karena bibinya yang bernama Maimunah merupakan istri dari Rasulullah. Selain itu, Khalid juga merupakan sepupu dari Umar bin Khattab, bahkan keduanya memiliki kemiripan wajah dan postur tubuh. Mulanya, Khalid memusuhi Nabi SAW, seperti suku Quraisy kebanyakan yang memegang teguh agama lama mereka. Bahkan dirinya turut serta dalam memerangi kaum muslimin, salah satunya ketika Perang Uhud. Saat Perang Uhud, Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan berkuda suku Quraisy berhasil mengalahkan pasukan muslim. Akibatnya, tentara Islam kalah telak. Seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah pada Khalid bin Walid hingga akhirnya ia memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Khalid menjadi juru tulis Nabi SAW yang bergelar Abu Sulaiman. Kisah Khalid bin Walid selalu dikenang hingga saat ini. Bahkan di sepanjang sejarah Islam, namanya terus bergema sebagai penakluk yang ditakuti lawan dan disegani oleh kawan. Ialah sang penyelamat Islam dan pasukan kaum muslimin dalam Perang Mu'tah. Berkat keahliannya dalam berperang, ia pula yang berhasil membawa pengikutnya kembali ke Madinah dengan selamat. Kisah Khalid bin Walid dijelaskan dalam sebuah hadits. Rasulullah SAW bersabda, bendera perang dibawa oleh Zaid, lalu berperang hingga syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga syahid. Setelah itu bendera dibawa oleh pedang di antara pedang-pedangnya Allah, Saifullah yaitu Khalid bin Walid, hingga Allah memenangkan kaum muslimin. Hadits riwayat Bukhari. Saat memasuki Makkah dalam umrah kali ini, Rasulullah bertanya kepada saudara Khalid yang telah memeluk Islam, Al-Walid bin Walid. "Aina Khalid, di mana Khalid?" tanya Rasulullah. Rasulullah bertanya sangat singkat, sambil sedikit memuji kecerdasan Khalid. Mendengar hal tersebut, Al-Walid bin Walid tidak menyia-nyiakan kesempatan. Al-Walid menulis sepucuk surat untuk saudaranya, Khalid, menceritakan bahwa Rasulullah sempat menanyakan dan menyebut namanya. Sangat disayangkan jika pemuda secerdas Khalid tidak bisa menerima Islam, kira-kira seperti itu isi dalam suratnya. Membaca surat tersebut, bergejolak pikiran Khalid. Direnungkan, difikirkan, dimusyawarahkan, dan nampaknya pernikahan bibinya beberapa bulan yang lalu, sedikit banyak membawa pengaruh hingga akhirnya Khalid pun mantap memilih Islam. Diajaknya Ikrimah bin Abu Jahal, putra sepupunya yang selama ini menjadi kawan baik dan teman berlatihnya. Diajaknya pula Safwan bin Umayyah, yang sama-sama putra bangsawan dan hartawan Quraisy, namun mereka semua menolak. Takdir Allah akhirnya mempertemukannya dengan Utsman bin Talah, pemuda Hanif yang semasa jahiliyahnya pernah mengantar hijrah Ummu Salamah dengan penuh ifah. Takdir Allah jua yang mempertemukannya dengan Amr bin Ash. Kemudian mereka bertiga pun memacu kuda ke kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah untuk bersyahadat. Ini terjadi di awal tahun ke-8 Hijriah. Setelah malang melintang selama 20 tahun menentang kenabian. Sekitar 2 bulan sebelum Perang Mu'tah yang dikomandaninya sebagai debut pertama jihad fisabilillah, 6 bulan sebelum Fatu Makkah. Sejak itu dia menjadi panglima perang kaum muslim. Khalid menjadi panglima militer Islam dari era Nabi Muhammad SAW hingga era Khalifah Umar bin Khattab. Perang terbesar yang berhasil dimenangkan pasukan Khalid adalah Perang Yarmouk. Sekitar 46.000 pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan Bizantium.
Padahal jumlah pasukan Bizantium berjumlah sekitar 240.000 pasukan, itu hampir 6 kali lebih banyak dari pasukan kaum muslim. Dalam Perang Mu'tah pada tahun 629 yang melibatkan antara pasukan Romawi dan Muslim, ia menggantikan Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, para pemimpin pasukan Muslim yang gugur. Gugurnya pemimpin pasukan itu membuat Khalid mengambil alih pimpinan pasukan dan mengatur ulang taktik bertempur. Berkat kecerdasannya, ia mampu memimpin pasukan Muslim menerobos pasukan Romawi dengan selamat dan dari sinilah ia mendapat julukan Pedang Allah yang terhunus. Di bawah kepemimpinan militernya, Khalid mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah kekhalifahan Islam. Khalid memimpin pasukan dan tak terkalahkan dalam beberapa kali pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasaniyah, dan sekutu-sekutunya. Pencapaian gemilangnya terjadi sepanjang tahun 632 hingga 636, di mana ia memimpin pasukan Islam dalam Perang Riddah, Persia, Mesopotamia, dan Suriah Romawi. Khalid juga dikenal karena kemenangan telaknya pada Pertempuran Yamamah, Pertempuran Ulais, Pertempuran Firas, Pertempuran Walaja, dan Pertempuran Yarmuk. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tampuk pimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar. Di era Khalifah Abu Bakar, Khalid masih dipercaya memimpin pasukan Islam dalam beberapa pertempuran, salah satunya Perang Riddah. Selain itu, Khalid juga berhasil menaklukkan negara satelit Arab Sasanid, yaitu Al-Hirah, serta mengalahkan pasukan Sasaniyah dalam penaklukan Mesopotamia. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab, perannya dalam militer dikurangi. Akan tetapi, Khalid masih efektif dalam menyusun pasukan Islam melawan Kekaisaran Bizantium selama tahap awal dari peperangan Romawi Timur Arab dan berkat dirinya, Damaskus berhasil ditaklukkan. Antara Sayyidina Abu Bakar Shiddiq dengan Al-Faruq Umar bin Khattab, keduanya memiliki cara pandang politik yang cukup berbeda. Hal ini telah menjadi pengetahuan umum, karena memang diungkap hampir di semua kitab sejarah yang menceritakan sirah keduanya. Sayyidina Abu Bakar cenderung mempercayakan sepenuhnya kepada gubernur dan panglima perangnya untuk mengambil kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan sesuai ijtihad masing-masing, asalkan tidak keluar dari koridor syariat dan kemaslahatan umat. Abu Bakar sama sekali tidak mempermasalahkan keadilan dan kemakmuran itu lahir dari keputusannya, ataukah hasil ijtihad para bawahannya. Sehingga di masa pemerintahannya, para gubernur dan panglima bebas melakukan tindakan apapun tanpa harus merujuk kepada khalifah, dan Abu Bakar memang tidak suka intervensi dalam masalah kewenangan mereka. Hal ini sangat berbeda dengan Sayyidina Umar. Sejak sebelum menjabat sebagai khalifah, beliau sering menyampaikan kritik keras kepada Sayyidina Abu Bakar yang terkesan terlalu longgar pengawasannya. Kaitannya dengan Khalid saat itu, Umar pernah keberatan dengan sikap Khalid yang membagi-bagikan harta rampasan perang dalam jumlah yang besar, tanpa mau berkonsultasi terlebih dahulu dengan sang khalifah, Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar sebenarnya menerima usul Umar untuk mengkoreksi kebijakan Khalid. Sang khalifah sempat mengirimkan surat kepada Khalid terkait masalah itu, tapi Khalid memberikan jawaban. Biarkan aku dengan kebijakanku, atau terserah keputusanmu, kalau mau memberhentikanku. Mendapat balasan seperti itu, Umar mengusulkan kepada khalifah agar Khalid dipecat saja, tapi Abu Bakar memilih untuk membiarkan Khalid dengan pilihan politiknya. Begitu menjadi khalifah,
Umar langsung berpidato dengan menjelaskan model kebijakan politik yang ditempuhnya akan sangat berbeda dengan sang pendahulunya. Umar memerintahkan semua gubernur dan panglima perang hanya boleh menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, dan mereka wajib melaporkan hasilnya secara rutin kepada khalifah. Para pejabat hanya boleh melakukan ijtihad dengan cara dikonsultasikan terlebih dahulu dengan khalifah, dan khalifah yang nanti akan menimbang terlebih dahulu apakah hal itu bisa dijalankan ataukah tidak. Sayyidina Umar melakukan ini karena dalam pandangannya khalifah bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan para gubernurnya kelak di hadapan Allah, dan kesalahan gubernur adalah kesalahan dirinya, tidak bisa diberi uzur atau alasan kalau khalifah hanya dibebani memilih bawahan yang baik, kalau toh kerjanya kemudian tidak baik, itu urusan dia. Dalam salah satu petikan pidatonya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab sempat melontarkan pertanyaan. Apa pendapat kalian jika aku memilih pejabat dari orang terbaik dari kalian, lalu aku perintahkan dia untuk berbuat baik dan adil, apakah keputusanku itu cukup untuk kalian? Kemudian para sahabat yang hadir menjawab, iya, itu cukup. Lalu Umar membalas dengan tegas, tidak, itu tidak cukup, sampai aku mengetahui dengan baik pekerjaannya, apakah ia bekerja dengan baik ataukah tidak. Para pejabat yang sebelumnya diangkat oleh Abu Bakar ada yang sanggup, ada juga yang tidak. Sebagian memilih menyesuaikan diri dengan gaya pemerintahan yang baru, namun sebagian lagi memilih untuk mundur, dan diantaranya yang menolak sikap politik Umar ini adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Umar sempat menyurati Khalid untuk tetap bekerja memimpin pasukannya dengan mengikuti instruksi dari pusat, namun Khalid menolak. Dengan alasan bahwa ia berada di medan jihad dan yang lebih paham kondisi lapangan, sehingga lebih tahu kebijakan apa yang hendak diputuskan. Lagi pula, jika harus dikonsultasikan dengan pusat, maka keputusan selain bisa tidak tepat, juga akan lambat. Dan itu bisa berakibat kebinasaan pasukan yang dipimpinnya. Akhirnya karena perbedaan pandangan politik inilah, menjadi salah satu pertimbangan Sayyidina Umar memilih memberhentikan Khalid dari jabatannya. Sang pedang Allah, Khalid bin Walid wafat di Homs, Suriah, pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di usia 50 tahun di tempat tidurnya. Sosoknya kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berperan memimpin pasukan umat muslim menyatukan Jazirah Arab. Selama pertempurannya yang mencapai ratusan, Khalid dipastikan tidak terkalahkan.